Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah murahkan seluruh rezeki kita. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan seputar tanya jawab Islami yang insya Allah disampaikan oleh penceramah, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalama MA, yang alhamdulillah sedang mengadakan siaran di Bandar Lampung. Apa sajakah seputar pertanyaan tersebut? Baik, kita simak saja videonya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Apakah istri wajib membantu suami untuk berbakti pada kedua orang tua? Ana sudah berusaha menasihati istri, mana yang lebih utama, memberi nafkah orang tua atau membeli jajan dan make up istri? Ya, sebenarnya istri itu nggak wajib berbakti kepada mertua, tapi istri itu wajib berbakti kepada suaminya. Namun sebagai bentuk kebaktian dia kepada suaminya, membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ya, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini menjadi kenyataan. Kadang-kala ada yang diuji sama mertuanya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama istrinya. Bagaimana sekarang supaya istri ini membantu antum? Maka antum berikan perhatian lebih kepada istri, berikan kasih sayang kepada istri, ajak istri sholat malam, ajak istri baca Quran bareng, ajarkan kepada dia tentang keutamaan berbuat baik. Kita itu diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Kita tahu bagaimana seorang pelacur memberi makan seekor anjing, memberi minum seekor anjing, ngasih minum anjing. Pelacur ngasih minum anjing. Apakah wajib dia memberikan minum kepada anjing itu? Enggak. Tapi itulah yang namanya al-ihsan, berbuat baik. Jadi ketika istri tadi kadang-kadang merasa enggak, kan enggak wajib. Iya, tapi kok diwajibkan berbuat baik? Kenapa enggak mau berbuat baik? Kepada anjing saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada mertua yang engkau mendapatkan anak. Dan kalau dia ngomong, anak sudah berusaha menasihatin istri, iya, jangan sering-sering ngasih nasihat istri. Kadang-kala bosan dia dengan nasihat antum. Berikan perhatian kepada istri. Iya, udah dikasih nasihat, udah, sekarang berikan perhatian. Pulang dari tempat kerja, belikan bunga buat istri antum. Nah, anda mau tanya, mana yang sudah nikah 20 tahun, angkat tangan. Masya Allah. Kapan terakhir kasih bunga buat istri antum? 1 Mei. Kenapa 1 Mei? Hah? Ulang tahun, Masya Allah. Setahun sekali kasih bunga. Ini anak kasih hadiah buat antum. Tiap bulan kasih bunga sama istri. Nah, Masya Allah. Kadang-kala kita tuh nasihat. Istri anak tidak mendengarkan nasihat, sepertinya sudah tertutup hatinya. Astagfirullahaladzim. Masalahnya antum nggak pernah buka hatinya. Nabi SAW bagaimana ketika hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal. Ini juga ya, cara memilih kata-kata ketika memberikan nasihat penting, supaya tidak terjadi perceraian nanti. Katakan kepada istri antum, wallahi inni uhibbu. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, demi Allah aku cinta kepadamu. Kepada Abu Dzar, demi Allah aku cinta kepadamu. Baru kasih nasihat. Maka tadi antum berikan nasihat,
Kemudian kalau bicara memberi nafkah orang tua atau memberi jajan dan make up untuk istri. Yang pertama bicara nafkah, maka lebih wajib kepada istri. Bicara nafkah ini sandang, pangan, papan yang memang menjadi kebutuhan pokok istri. Adapun yang lainnya boleh jadi kebutuhan sekunder, maka tatkala itu antum berikan nafkah kepada orang tua. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Setelah istri dikasih, antum kasih nafkah kepada orang tua kalau orang tua nggak mampu. Cuma tadi perempuan itu paling seneng sama suami yang royal, jemaah. Betul ibu-ibu? Sahih, jemaah. Maka antum jangan bakhil sama saya. Jangan bakhil. Termasuk al-ihsan, ya, ini al-ihsan, lagi berbuat baik, ya. Antum ketika ingin istri antum berbuat baik kepada orang tua antum, antum berbuat baik dulu sama istri antum. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum la talama malakal insana ihsanu. Kalian berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan memperbudak hati mereka. Berapa banyak ya perbuatan baik yang menyebabkan orang lain itu jadi budaknya. Akan antum terus berbuat baik sama istri antum, berbuat baik sehingga dia akan malu ketika antum minta sesuatu kepada dia, minta tolong ya ibu gini, siap bang, karena dia tahu antum baik sama dia. Tapi kalau antum bakhil sama dia, baru ngasih kalau diminta, itu bang minta ini bang, tunggu ya, mau sholat istikharah dulu. Sholat istikharah dia. Bolehkah mengajak istri tinggal di dekat rumah orang tua agar anak muda berbakti, atau mengajak tinggal bersama orang tua? Mohon nasihatnya Ustadz. Untuk anak, terutama istri anak. Kebetulan dia hadir, Ustadz. Pentingnya belajar agama supaya kita tahu hak dan kewajiban. Banyak orang menikah tapi dia nggak paham apa kewajiban dia, apa hak dia. Istri itu punya hak tempat tinggal. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau antum kaya, kasih tempat tinggal yang layak, kasih kamar yang bagus, pakai AC, sesuai dengan kemampuan. Dan jangan membahayakan mereka. Kalau bicara membahayakan itu, mengumpulkan dua istri di satu tempat boleh jadi membahayakan. Enggak, istri anak ridho, boleh jadi dia ridho karena takut sama antum. Mengumpulkan istri sama orang tua boleh jadi membahayakan dia karena terjadi keributan. Cuma dia gimana, suaminya keras, jadi dia akhirnya ridho terpaksa. Kalau dia ridho tanpa terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau karena terpaksa, kelak pada hari kiamat akan digugat antum sama dia, boleh jadi. Maka bicara tempat tinggal istri itu, dia butuh privasi. Kamar tidur, kamar mandi, dapur. Dah, artinya minimal seperti itu. Mau dekat sama orang tua nggak apa-apa, mau kumpul sama orang tua nggak apa-apa, tapi dia punya privasi sendiri. Sebenarnya dia nggak kumpul sama orang tua, dia masak sendiri. Karena kadang-kala banyak keributan terjadi di mana? Di dapur sama mertua itu. Yang namanya menantu baru belajar masak, dilihat sama mertuanya, masak apa? Ya Allah, anakku nggak suka itu. Lihat, iya, tapi suamiku suka makananku. Ini anaknya, ini suaminya. Maka tolong, memang perlu dapur sendiri-sendiri.
Jadi buat istri, usahakan nurut sama suaminya, wajib dia taat apabila haknya diberikan, dia tidak dizalimin. Ketika dia dikasih tempat privasi dekat sama mertua sehingga suami bisa berbakti sama orang tuanya, alhamdulillah. Tapi istri anak nggak mau, Ustaz, tetap mau tinggal jauh, Ustaz. Padahal ibu anak nggak ada yang ngerawat anak. Ya bismillah, antum cari istri lain yang mau ngerawat ibu antum. Boleh nambah istri jemaah. Boleh nggak? Semangat bapak-bapak. Boleh kalau antum bisa berlaku adil. Kalau enggak, jangan. Bagaimana hukum adanya makam yang berada di halaman masjid? Mohon penjelasan. Apakah boleh sholat di masjid tersebut? Ya ahibati fillah. Kuburan itu tidak di masjid. Masjid itu juga tidak di kuburan. Banyak orang berdalih itu Masjid Nabawi, ada kuburan Nabi SAW. Nabi SAW itu dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid, di rumahnya Nabi SAW. Maka Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang kuburan Nabi SAW itu masuk ke bagian masjid, tapi tetap dipisahkan dari masjid, dipisahkan. Maka sampai hari ini nggak ada orang yang bisa ngelihat kuburannya Nabi SAW, nggak ada. Dilapisin 3 tembok. Yang tembok pertamanya itu tertutup, nggak ada apa? Nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, dan dibuat segi 5 menghadap ke kiblat supaya orang nggak sholat menghadap ke kuburan. Jadi hendaklah antum sholat di masjid yang nggak ada kuburannya. Tapi kalau memang nggak ada masjid, kecuali masjid yang di halamannya ada kuburan tapi bukan di dalam masjid, insya Allah sholatnya masih sah ya. Walaupun sebagian ulama memakruhkan hal itu ya, karena dikhawatirkan nanti akhirnya kita minta-minta sama yang di kuburan. Hadza wallahu a'lam shawab. Ana merasakan dan melihat secara langsung ketika berbeda manhaj dalam Islam seperti berhadapan bermusuhan dengan orang kafir. Nah itulah tadi yang Anda sampaikan. Kadangkala kita ini bagi. Jadi di antara yang menyebabkan perpecahan itu juga berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Boleh jadi saudara kita memang ya nggak paham, nggak ngerti. Boleh jadi dia merasa itulah yang benar. Maka perlu adanya diskusi aja. Tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingat, para ulama menyebutkan bahwasanya la inkara, tidak ada pengingkaran dalam masalah yang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Nggak boleh kita mengingkari yang disebut masalah khilafiyah. Tapi ingat, tidak semua khilaf itu diterima. Tapi masalah-masalah yang memang ada perbedaan pendapat dan boleh ada ruang untuk berbeda di sana, nggak boleh kita mengingkari. Yang boleh adalah berdiskusi, menyampaikan, coba kita bahas kembali masalah ini. Antum kan nggak setuju, Anda setuju gitu loh dengan masalah ini. Coba diskusi, tapi tidak dengan mengingkari. Ini untuk masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda. Disebabkan oleh apa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan? Ini sudah disebutkan tadi ya, penyebab perpecahan itu ya. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti hawa nafsu ya. Apakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara? Adakah umat Islam yang tersesat dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya, kalau tersesat ya banyak tadi disebutkan. Kita lihat bagaimana umat Islam yang mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat seperti itu. Solusinya apa? Ya kita doakan mereka dan kita mendakwain mereka. Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan. Karena ada sepupu istri. Nah ini juga, orang menikah itu harus ada ilmunya, supaya dia tidak menzalimin pasangannya. Afwan, ana ingin bertanya mengenai status pernikahan. Karena ada sepupu istri yang sudah lama bercerai,
mungkin lebih dari 3 tahunan, dan ana belum tahu pasti kenapa waktu itu bercerai. Karena waktu itu ana belum menikah. Yang ingin ana tanyakan, bukankah jika sudah bercerai si wanita harus menikah dengan pria lain dulu baru bisa rujuk? Tapi mereka sudah rujuk dan sekarang sudah punya anak lagi. Bagaimana hukum anak dalam pernikahan tersebut? Nah ini kan, Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, talak, cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Jadi kalau tadi mereka sudah bercerai 3 tahun, mau bercerai 10 tahun, tapi masih 2 kali bercerai, bisa rujuk. Nggak bisa rujuk. Iya betul, nggak bisa rujuk. Yang bisa nikah baru. Jadi rujuk itu adalah untuk kembalinya suami kepada istrinya dalam masa iddah. Ketika dalam masa iddahnya sang suami datang ke istrinya, aku merujukmu, selesai. Tapi kalau 3 tahun maka nggak bisa rujuk, yang bisa nikah baru. Tapi kalau sudah cerai 3 kali nggak bisa, kecuali perempuan itu nikah sama orang lain. Maka tadi ini boleh jadi sepupu istri antum ini ya bukan cerai yang ketiga, cuma umur perceraiannya sudah 3 tahun. Mereka rujuknya bukan rujuk, tapi nikah baru. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi pertanyaan terakhir jamaah, bagaimana ketika kita sengaja menjauh? Tidak saling tegur-menegur teman seperjuangan menuntut ilmu karena tidak menyukai sikap dan perilakunya. Tolong dijelaskan Ustaz. Sekian dari ana. Jazakallah khairan. Naam, ahibati fillah. Terkadang kita punya kawan berperilaku buruk. Ya memang dia sesama muslim dan sesama perjuangan, tapi akhlaknya buruk. Kita jangan putuskan hubungan ukhuwah Islam. Nggak boleh. Yang boleh kita lakukan adalah ya menjauh. Tapi kalau ketemu tetap mengucapkan salam. Kita mungkin punya kawan ya yang utang sama kita, setahun nggak bayar-bayar, males kan kita ketemu dia. Bahkan ada sebuah arahan, kalau antum punya kawan yang nggak antum sukai, antum utangin fulus dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia yang menjauh karena takut ditagih sama antum seperti itu. Jadi tadi kalau memang kita punya kawan yang akhlaknya buruk, ya kita jangan bersahabat sama dia, tapi tetap bersaudara. Bersahabat tidak, bersaudara tetap, karena persaudaraan kita sama dia adalah persaudaraan karena agama. Tapi kalau untuk bersahabat kayaknya enggak usah, anak takut terpengaruh sama dia, ya nggak ada masalah. Kita ketemu, assalamualaikum, ya ahlan sahlan. Tapi kalau untuk jalan bareng, kumpul bareng lagi, kalau memang dia punya perilaku yang buruk, ya dihindari. Kalau kita sudah kasih nasihat, kadang-kala kita itu ngasih nasihat juga malas, doakan juga enggak. Jadi paling tidak antum doakan saudara antum, dan saling mendoakan itu akan membuat persatuan semakin kuat ya. Dan semoga Allah menyatukan hati umat Islam di atas tauhid dan keimanan kepada Allah, dan memenangkan umat Islam di atas semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Karena anak lihat lapar, anak jam berapa sekarang? Sudah siap makanan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.